Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uda wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semua? Notelen dan pemirsa yang mungkin melihat channel Fajar Saleh ini, pada part yang pertama kemarin Al-Fakir mengungkapkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5 tentang kenikmatan dalam surga. Tentunya ganjaran Allah SWT bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh dengan berbagai kenikmatan di dalamnya. Kenikmatan buah-buahan apa aja ada. Yang lebih menarik adalah kenikmatan azwajun mutahharah, ya perempuan-perempuan yang di dunia yang masuk surga yang banyak itu menemani seorang hamba yang berada di surga. Netizen yang saya hormati, pada part yang kedua ini Al-Fakir mencari firman Allah, ya, maksudnya mengungkapkan firman Allah yang dalam Al-Quran yang memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Sebaliknya Allah SWT tidak memberikan ganjaran dosa bagi yang melakukan dosa. Hanya 1:1, artinya satu berbuat dosa hanya dihitung semua satu saja. Ya, alhamdulillah, masya Allah, umat Rasulullah luar biasa. Allah memberikan ganjaran ya kepada umat Rasulullah SAW. Kita ini. Jadi beramal soleh itu ganjarannya luar biasa. Seperti pada bulan Ramadan ketika menemukan Lailatul Qadar, diganjar lebih baik daripada 1000 bulan, ya kah? Itu di dalam surah apa? Surah apa kemarin ya? Saya lupa juga. Di dalam surah Al-Qadar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, itu kan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan ketika menemukan malam Lailatul Qadar pada malam itu. Nah, saya di sini mengungkapkan sebuah ayat Al-Qur'an ya. Yang surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya kurang lebih, siapa yang berbuat kebaikan dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Siapa yang berbuat keburukan dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikit pun tidak dizalimi. Pemirsa yang berbahagia, relevan dengan ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 160 ini, saya Al-Fakir di sini mengemukakan sebuah hadis qudsi. Ya kurang lebih matanya berbunyi, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Qala innallaha katabal hasanati wassayiati summa bayyana dzalik wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha
kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu azza wa jalla indahu asyara hasanatin ila sab'i mi'ati da'fin ila ad'afin kasiratin. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya kurang lebih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan. Kemudian beliau menjelaskan, barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian dia mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat keburukan namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa yang berniat melakukan kejahatan, kemudian dia mengerjakannya, Allah menulisnya hanya satu kejahatan, hasanatan wahidatan, hanya sayyi'atan wahidatan, hanya keburukan yang satu. Tidak berganda-ganda. Rawahu hadis Bukhari Muslim. Ini adalah sebuah kenikmatan bagi umat Rasulullah SAW. Kita semua ini beramal ibadah diganjar, pahalanya berlipat ganda. Kesalahan yang kita lakukan hanya sekali balasannya. Malah kalau kita berniat untuk melakukan kebaikan, misalnya ingin bangun tengah malam ini untuk sholat tahajud, tapi kita terbangun, kita tetap mendapat pahala satu kebaikan. Dan juga apabila niat hati untuk melakukan keburukan, kemudian tidak jadi, maka mendapatkan kebaikan, satu kebaikan. Nah, berbeda dengan kejahatan yang dilakukan. Kejahatan yang diniatkan, bercita melakukan kejahatan, kemudian dilakukan, hanya Allah memberi ganjaran 1:1. Ini Masya Allah, kita luar biasa diberikan kenikmatan hidup sekarang ini bersama umatnya Rasulullah SAW. Mari kita banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah, yang Allah memberikan ganjaran kepada umat Rasulullah SAW. Kita semua ini. Ayo kita tingkatkan amal ibadah kita. Tingkatkan amal ibadah kita dan terus kita memberikan niat hati. Niat dalam hati untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena semuanya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tersampaikan seperti itu. Dan kita berharap bahwa kita semakin banyak amal soleh, beriman dan bertakwa dan beramal soleh, maka kita nanti menemukan surganya, kenikmatan surga sebagaimana yang dibahas kemarin pada bagian yang pertama. Nah, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Netizen ya, mudah-mudahan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya sehingga bisa melakukan amal ibadah yang soleh ya. Amal ibadah yang baik ya, amal-amal yang hasanat yang baik-baik ya. Meskipun dia tersampaikan tapi ada cita-cita ingin melakukan sesuatu, insya Allah Allah tetap memberikan ganjaran pahala kepada kita semua. Demikian, Allahumma afiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.